saya akan masuk ke lurah tuh, yang jelas kan belum pernah dapat izin. Kan dulu. Jadi Saya nggak mau berdebat, ini rumah saya. Loh. bukan masalah berdebat. Sudah. Saya tidak mau berdebat. Kalau saya berdebat baik. Udah. Setelah beberapa bulan lalu ada berita tentang Ustadz Haikal Hasan ditolak ceramah di Malang, kali ini Ustadz Haikal Hasan lagi-lagi mendapatkan penolakan untuk ceramah di Masjid Raya yang ada di Kota Pematang Siantar. Wow, ada apa ya kira-kira? Apakah jangan-jangan ada hubungannya dengan emak-emak yang naik motor nabrak Kapolres Pematang Siantar beberapa hari lalu? Atau jangan-jangan ada hal-hal lain yang kita tidak tahu? Ya, daripada penasaran, mari langsung aja kita simak berita berikut ini. Saya akan masuk ke lurah tuh, yang jelas kan belum pernah dapat izin. Kan dulu. Jadi Saya nggak mau berdebat, ini rumah saya. Loh. bukan masalah berdebat. Sudah. Saya tidak mau berdebat. Kalau saya berdebat baik. Udah. Pak, woi, antum nyadar Pak. Apa? Ini ulama lo. Saya lagi bicara. Apa lo? Saya lagi Ini bicara. rumah Allah Pak. Ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Siapa lala? Siapa? Rumah Allah ini. Jangan gitu. Tua atau ini. Ini rumah Allah. Walaupun rumah Allah ini. Sudah. Minggir. Rumah saya. Rumah saya tahu. Masjid emang kau yang bangun. Orang mau terper aja kau. Saya bilang mundur. Diam. Kalau ikut saya bilang mundur. Oke, saya melansir dari sebuah portal media bernama sindonews.com, ditulis dengan judul Ustadz Haikal ditolak ceramah di Masjid Raya Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebuah video penolakan Ustadz Haikal Hasan yang akan mengisi ceramah viral di media sosial. Kericuhan terjadi saat Ustadz yang dikenal dengan Babe Haikal dilarang untuk ceramah di Masjid Raya Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Suasana memanas ketika pengurus Badan Kenaziran Masjid atau BKM Masjid Raya Pematang Siantar berdialog dengan Ustadz Haikal Hasan. Oke teman-teman, memang di video yang sudah kita lihat tadi sebelumnya, kita bisa melihat ya ada suasana yang cukup panas ya, meskipun berada di dalam yang katanya rumah ibadah atau rumah Allah, tapi kita bisa melihat ya ada sedikit perdebatan dan juga ada pertengkaran di situ ya. Kita mendengar bagaimana ada teriakan-teriakan antara pengurus BKM ya dengan seseorang yang kemungkinan besar sih sepertinya merupakan panitia penyelenggaranya. Ketua BKM Masjid Raya Pematang Siantar, Irmadi Lubis, yang juga anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, menolak rencana Ustadz Haikal Hasan untuk berceramah pada Selasa siang 29 bulan 3 2022. Yang jelas kalian belum dapat izin, saya tidak mau berdebat, tegasnya. Beredar informasi, larangan tersebut dilakukan karena tidak adanya pemberitahuan kepada pengurus BKM Masjid Raya Pematang Siantar. Pihak BKM hanya mengetahui saat itu diadakan peringatan Isra Mi'raj, namun Ustadz Haikal Hasan datang dalam rangkaian safari dakwah menjelang Ramadan. Oh, ternyata teman-teman, jadi pengurus BKM-nya adalah bapak yang kita lihat tadi ya, itu namanya Irmadi Lubis. Dan ternyata dia juga selain pengurus BKM, dia merupakan anggota DPR RI dari fraksi partai PDIP. Dan sepertinya terjadi miskomunikasi di sini ya, karena dikatakan pihak BKM taunya itu merupakan acara Isra Mi'raj, namun ternyata Haikal Hasan datang dalam rangka safari dakwah jelang Ramadan. Tapi selain daripada informasi ini teman-teman, saya mendengar ada juga kabar yang mengatakan kalau hal ini sebenarnya juga ada sangkut pautnya dengan yang namanya protokol kesehatan. Ya, karena mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, tetapi informasi apakah para jemaahnya yang datang ini sendiri sudah vaksin lengkap, itu informasinya belum memadai. Makanya kegiatan ini dilarang. Karena kan kita tahu sendiri kan, sekarang kan sudah sampai tahap vaksin ketiga teman-teman. Jadi kalau kita mau mengadakan sebuah kerumunan, mau mengadakan sebuah acara, setidaknya itu ada prokes dan dimana orang-orang yang berkumpul ini setidaknya sudah divaksin ya teman-teman. Data-datanya itu lengkap gitu ya teman-teman.
Kedua belah pihak akhirnya dimediasi. Tampak juga Kapolres Pematang Siantar dan sejumlah TNI mengamankan situasi. Meski dilarang tampil ceramah, Ustadz Haikal Hasan tetap menemui jamaah yang sudah hadir di Masjid Raya Pematang Siantar. Ustadz Haikal Hasan berjanji akan kembali hadir dengan dakwanya pada bulan puasa Ramadan mendatang. Oke teman-teman, ternyata seperti itu informasinya. Tapi ya satu sisi kita bisa melihat ya, kalau kita menilik dari kiprahnya si Haikal Hasan ini yang sebelumnya sudah sempat beberapa kali ditolak di berbagai daerah, termasuk di Malang kemarin. Sepertinya harusnya hal ini juga harus jadi pertimbangan pemerintah lah ya. Pertimbangan pemerintah setempat khususnya di kota Pematang Siantar ini ya, agar setidaknya selektif lah di dalam mengundang penceramah untuk mengisi acara yang ada di Pematang Siantar ya. Tahu sendirilah bukan bagaimana si sepak terjang atau si kiprahnya Haikal Hasan ini ya, apalagi dia juga akan merupakan bagian dulunya dari PA 212 ya, yang sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap sebagai ormas terlarang. Dan saya pikir masih banyak lah penceramah lain yang lebih layak dibawa ke kota Pematang Siantar, yang jauh dari dakwah-dakwah politik dan lebih mengedepankan yang namanya kesejukan ya, rasa adem gitu. Kan itu lebih baik ya, apalagi kalau kita melihat kota Pematang Siantar ini ya teman-teman, kota yang dulunya ini adalah kota yang paling toleransi teman-teman, pernah mendapat predikat sebagai kota toleransi umat beragama, tetapi sekarang sudah hilang ya teman-teman, status itu sudah hilang. Bahkan kota Pematang Siantar sendiri sudah terlempar dari 10 besar kota tertoleransi di Indonesia, itu sudah nggak masuk hitungan lagi. Kota Pematang Siantar ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Apalagi dengan adanya beberapa kejadian intoleransi yang terjadi di kota Pematang Siantar ini teman-teman. Dan seperti yang kemarin kita sudah dengar, ada penolakan gereja GBDI Siloam dibangun. Lalu juga yang baru-baru ini terjadi, ada emak-emak naik motor Scoopy yang tabrak Polres Pematang Siantar karena katanya ingin masuk surga demi membela Habib Rizik. Aduh, ini benar-benar harusnya menjadi pertimbangan lah bagi pemerintah setempat yang ada di kota Pematang Siantar, supaya lebih selektif, lebih memfilter ajaran-ajaran penceramah yang datang ke kota ini, supaya kota ini kembali menjadi kota yang adem, kota yang jauh dari tindakan-tindakan radikal, kota yang benar-benar semua umat beragamanya hidup rukun lah di kota Pematang Siantar ini. Dan itu sih harapan saya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan informasi kepada teman-teman semua melalui berita ini yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.